Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revinani Ramadila dengan NIM 2024 1010 1107. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan saya mengenai kuis PBO yang pertama. Sebelumnya saya dari kelas PBOB. Nah, di sini saya mengambil 4 objek, yaitu penjaga kasir, alat tulis, keuangan, dan juga buku. Nah, di mana keempat objek ini dia berada di dalam toko buku seperti itu. Nah, jadi kita tentukan di pertemuan pertama, di pertemuan pada materi pertama, kalau tidak salah di pertemuan ketiga, itu kita diajarkan untuk bagaimana cara mencari entity dan juga atribut. Nah, yang dinamakan entity yaitu nama, alamat, jenis kelamin, dan nomor pengenal. Nah, lalu atributnya yaitu menghitung jumlah belanja, seperti memberi struk belanja, atau apa yang bisa dilakukan oleh penjaga kasir ini, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita masuk ke yang namanya konstruktor. Nah, jadi konstruktor ini, ini merujuk pada entity yang telah kita buat tadi. Nah, materi konstruktor ini berada di pertemuan keempat. Nah, jadi konstruktor nama di sini adalah variabel nama, lalu sama dengan nama, dengan tipe data string, lalu dis alamat, kelamin, dan juga nomor pengenal, begitupun juga sama. Nah, lalu di pertemuan selanjutnya kita juga diajarkan menggunakan getter dan juga setter, yang mana fungsinya, nah kita kan nanti penjaga kasir ini akan berubah-ubah. Bisa jadi pada hari pertama penjaga kasir A, lalu hari kedua adalah penjaga kasir B. Maka dari itu kita membutuhkan sesuatu yang bisa mengambil variabel nama ini, lalu mengubah variabel nama kasir nama ini menjadi ke dalam variabel yang baru. Jadi kita ambil dulu yaitu get nama, kita getter nama, lalu kita set nama ini dengan nama yang sudah baru, yaitu dengan variabel nama kasir. Nah, jadi public string tipe data string get nama, lalu kita return biar nantinya bisa kebaca, kita return nama, terus public void set nama kasir, lalu string nama, lalu this.nama sama dengan nama. Begitupun juga dengan alamat, jenis kelamin, dan juga nomor pengenal. Nah, lalu di sini ada yang namanya atribut. Nah, atribut kita cukup menuliskan dengan public void menghitung jumlah belanja. Jadi kita langsung sistem out print line, langsung kita tampilkan, yuk dihitung dulu belanja bukunya. Seperti itu. Begitupun juga dengan atribut memberi struk belanja dan juga menghitung uang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke alat tulis. Nah, untuk alat tulis, keuangan, dan juga buku, ini sebenarnya sama semuanya dengan konsep yang penjaga kasir. Hanya di sini kita berbeda atribut dan juga entity-nya. Jadi string nama alat tulis, di sini juga ada konstruktornya. Setelah ada konstruktornya, di sini juga ada getter setternya, karena semuanya kita buat agar bisa dirubah seperti itu. Nah, juga ada atributnya di sini. Nah, begitu juga ini yang keuangan juga sama. Ada tanggal beli, ada total item, dan juga total harga. Nah, ada getter setternya juga, get, set. Nah, ada atributnya juga. Buku juga begitu. Nah, di sini buku pakai tebal buku kita pakai integer, harga kita pakai integer, mohon maaf. Nah, jadi kalau semisal di sini integer, di sini juga harus integer.
biar nggak error, seperti itu. Nah, agar bisa terbaca. Oke, kita lanjut aja ke main-nya. Nah, jadi di main ini kita public class main-nya dulu, nama filenya, terus public static void main string args. Nah, kita tuliskan dulu ada main apa aja di sini. Jadi kan ada main kasir, ada main alat tulis, ada main buku, ada main keuangan. Nah, di sini kita tuliskan penjaga kasir 1. Nah, ini adalah objek pertama kita. Jadi penjaga kasir 1 sampai dengan new penjaga kasir. Nah, setelah itu kita akan mengisikan nama, alamat, jenis kelamin atau entity-entity yang sudah kita tuliskan tadi. Nah, jadi namanya Revina, alamatnya Jember, jenis kelaminnya perempuan, dan nomor pengenalnya 123456 misalkan. Nah, begitupun juga dengan alat tulis, buku, dan keuangan. Nah, di sini alat tulis saya mencontohkan alat tulis 1 dan alat tulis 2. Nah, sama saja. Jadi untuk outputnya sendiri tergantung kita di sini menuliskan alat tulis 1 atau alat tulis 2 nantinya. Nah, setelah itu kita masuk ke output. Ke outputnya sistem out print line buku berkategori buku.1.get kategori. Nah, karena di sini saya ingin menampilkan kategori buku, maka saya menggunakan perintah buku 1. Nih, buku 1. Dot kategori itu ada di mana sih? Nah, kan tadi kita pakai getter setter. Jadi kita tulis get kategori. Jadi buku 1 dot get kategori seperti itu. Dengan harga sama. Kalau kita mau cari harga, jadi buku 1 dot get harga. Lalu telah terjual pada tanggal nah, kita di sini cari tanggal pembelian. Jadi keuangan 1. Nah, ada di keuangan 1. Lalu get tanggal beli. Nih, tanggal belinya. Oleh kasir bernama. Nah, jadi penjaga kasir kan ada di dalam objek penjaga kasir. Nah, di sini kita ambil penjaga kasir 1 dot get nama. Seperti itu. Nah, lalu di sini kami mencoba untuk menggunakan setter. Jadi, semisal kita ganti buku 1 set kategorinya kita ganti dewasa, jadi nanti outputnya juga akan ganti dewasa. Jadi kita coba buku 1 kita set juga dengan harga 99.000 dan penjaga kasirnya kita ganti dengan nama Widya semisal. Jadi sistem out print line sama seperti ini, namun nanti outputnya akan berbeda seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada menampilkan atribut, yaitu penjaga kasir menghitung jumlah belanja, lalu keuangan .1 kan ada di dalam keuangan di 1, yaitu menghitung total harga, lalu buku .1 memberi pengetahuan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk running. Nah, jika kita run, outputnya akan seperti ini. Buku berkategori anak-anak. Kenapa di sini kategori anak-anak? Karena kategori yang pertama, nih, dia kan buku 1. Buku 1 get kategori. Nah, buku 1 kan di sini. Nih, buku 1 get kategorinya kita tulis anak-anak dengan harga 75.500 dengan telah terjual pada tanggal 12 Oktober 2021 oleh kasir bernama Revina ini. Nah, yang kedua, buku berkategori dewasa. Nah, kenapa di sini sudah dewasa? Karena kita sudah mengset kategorinya menjadi dewasa di sini. Nah, kita juga sudah mengubah harganya menjadi 99.000 di sini. Nah, setelah itu kita juga sudah mengubah
nama kasirnya menjadi Widya, sehingga outputnya akan menjadi buku berkategori dewasa dengan harga 99.000 telah terjual pada tanggal 12 Oktober 2021 oleh kasir bernama Widya. Nah, lalu di sini kita tampilkan menghitung jumlah belanja. Jadi, yuk dihitung dulu belanja bukunya. Semisal seperti itu. Lalu keuangan 1 menghitung total harga. Jadi total harga adalah 174.500 pada tanggal 12 Oktober 2021. Nah, setelah itu kita kasih quotes dari kayak buku 1 memberi pengetahuan. Jadi buku bisa memberi pengetahuan loh, seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.